Kita lanjutkan nomor 10. Nomor 10 itu yang ditanyakan mana pernyataan yang paling tepat berdasarkan fakta tersebut. Jadi ada tipe soal seperti ini. Ini kurang lebih sudah 2 tahun ke belakang gitu ya. Muncul soal semacam ini, jenis ini. Kurang lebih 2 tahun ke belakang gitu ya. Sudah berturut-turut muncul tipe soal seperti ini. Kita cek. Di sini dengan opsinya itu sama antara tahun pertama kali muncul tipe soal ini dengan tahun yang terakhir gitu ya. Yaitu memperkuat pernyataan apakah ahli tertentu, misalkan ya di sini konteksnya ahli pendidikan. Memperkuat pernyataan ahli pendidikan satu atau memperlemah A dengan B itu. C dengan D itu memperkuat atau memperlemah pernyataan ahli pendidikan 2. Nah, yang E-nya gimana? Dimunculkan opsinya itu tidak relevan dengan pernyataan keduanya. Kayak gitu ya. Nah, kita cek ahli pendidikan 1 menyatakan apa. Oke. Nah, izin Ibu buka filenya itu. Oke, sebentar ya. Tampilannya Ibu munculkan. Nah, kalau tadi Adobe ya, sekarang munculkan. Oke, sebentar. Sorry, Ibu minta waktu dulu. Bahkan yang tampilannya seperti ini ya, biar Ibu bisa coret-coret file. Oke. Oke, saya yang ini ya, tampak di layar. Nah, di sini untuk soal nomor 1, nomor berapa? 10. 1 ya. Nomor 10 KLS 1. Ahli pendidikan 1. Nah, ini menyatakan apa? Sekolah O memiliki kualitas sebagai sekolah alam yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah B. Itu pernyataan dari ahli pendidikan 1. Ahli pendidikan 2 bilang apa? Sekolah B menggunakan lebih banyak waktunya untuk belajar teori di ruangan kelas. Nah, di sini dimunculkan fakta menyatakan. Jadi bisa fakta biasanya ya. Atau bisa juga muncul survei misalkan. Atau muncul data misalkan ya. Nah, fakta menyatakan bahwa sekolah B mendapat penghargaan Adiwiyata, yaitu sekolah yang mengintegrasikan lingkungan ke dalam sekolah. Nah, itu ya. Nah, jadi fakta nih yang ditanyakan pernyataan yang paling tepat ya berdasarkan fakta tersebut. Nah, apakah memperkuat atau memperlemah? Kalau memperkuat satu atau dua, ahli pendidikan satu atau dua gitu. Kalau memperlemah, memperlemah pernyataan ahli pendidikan satu atau dua atau tidak relevan. Nah, kalian lebih setuju yang mana? Silakan. Untuk soal nomor 10, silakan. Nah, sambil menunggu jawaban kalian untuk soal nomor 10 ini. Kita cek yang A, memperkuat pernyataan ahli pendidikan 1. Nah, ahli pendidikan 1 itu menyatakan sekolah O memiliki kualitas sebagai sekolah alam yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah B. Sementara di faktanya itu bilang apa? Sekolah B mendapat penghargaan Adiwiyata. Oke, nah ada yang bertanya halaman berapa? Halaman 3 ya. Silakan dibuka halaman 3. Ya. Jadi pertemuan hari ini kali keempat untuk persiapan SNBT ya. Oke, silakan dibuka halaman 3. PU1 sekarang yang sedang kita bahas. Melanjutkan PU1. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang menjawab yang B. B itu apa? Memperlemah pernyataan ahli pendidikan 1. Nah, kita lihat di sini faktanya bilang sekolah P mendapat penghargaan Adiwiyata.
dijelaskan sekolah yang mengintegrasikan lingkungan di dalam sekolah. Nah, tepat ya yang B itu memperlemah pernyataan ahli pendidikan 1 karena ini kalau mendapatkan penghargaan berarti kualitasnya lebih baik gitu ya. Nah, dalam hal uh, mengintegrasikan gitu ya lingkungan ke dalam sekolah kayak gitu. Sementara ahli pendidikan 1 lebih baik kualitas sekolah alamnya dibandingkan B. Kayak gitu. Jadi 10 tepat yang B. Nah, ada yang mau disampaikan? Untuk soal nomor 10 kita diskusikan. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Apa pertanyaannya? Oke, ada yang sudah menjawab untuk soal nomor 11 yang delta. Yang lain setuju delta? Delta itu berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pasti benar ya. Nah, delta itu apa? Kurangnya daya aktivitas dapat diatasi dengan melakukan kegiatan melukis. Nah, apa isi dari teksnya? Informasi yang dimasukkan dalam soal penawaran umum ini. Kita cek ya. Melukis bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan karena mengembangkan pemikiran abstrak. Berarti manfaat melukis ya. Apa katanya? Meningkatkan kemampuan kecerdasan. Terus selanjutnya kita informasi selanjutnya. Selain itu, nah melukis juga melatih motorik halus dan mengembangkan kreativitas. Nah, selain itu, rujukannya tentu ke kalimat yang tadi, kalimat yang sebelumnya. Selain meningkatkan kemampuan kecerdasan, kayak gitu ya, kurang lebih tadi. Berarti manfaat lain dari melukis, Pak, yaitu melatih motorik halus dan mengembangkan kreativitas ya. Nah, kita lanjutkan. Meskipun demikian, terlalu melukis dapat berdampak negatif seperti memunculkan rasa bosan yang dapat menekan minat belajar. Dari dua kalimat yang sebelumnya membahas manfaat dari melukis. Nah, kalimat yang ketiga membahas apa? Meskipun demikian, nah, walaupun ada manfaat tersebut ya, nah ternyata terlalu lama melukis dapat berdampak negatif. Nah, mencoba ada dampak negatif ternyata dari terlalu lama melukis, yaitu memunculkan rasa yang dapat menurunkan minat belajar. Kita cek yang, nah yang delta ya, kita bahas yang delta dulu. Kurangnya daya kreativitas dapat diatasi dengan melakukan kegiatan melukis. Katanya kreativitas nih. Nah, apakah di kalimat satu ada nggak kotak kreativitas? Oke, apakah di kalimat dua? Oh, yang ya, di kalimat ada kata kunci kreativitas. Selain itu, melukis juga melatih motorik halus dan mengembangkan kreativitas. Yang itu kurangnya daya kreativitas dapat diatasi dengan melakukan kegiatan melukis. Nah, sebenarnya yang delta eh, kemungkinan bisa gitu ya. Itu karena melukis itu bisa mengembangkan kreativitas. Salah satu manfaat dari melukis itu mengembangkan kreativitas, dapat mengembangkan kreativitas. Nah, apakah eh, secara maknanya itu bisa seperti dibalikkan posisinya gitu ya? Oh, berarti dengan kalau kurang kreativitas dapat diatasi dengan melakukan kegiatan melukis nih, seperti itu. Nah, jadi di delta di sini hmm, masih kurang gitu ya, masih kurang untuk kita jadikan jawabannya seperti itu. Kenapa? Di sini ada dapat diatasi, gitu ya. Nah, jadi seolah ada klaim gitu ya, klaim bahwa contoh misalkan produk A dapat menyembuhkan sakit B misalkan. Nah, itu semacam klaim. Nah, ada yang menjawab yang C, kita nanti bandingkan. Nah, jadi terus ditambah di sini di delta itu kurangnya daya kreativitas gitu ya. Oh, kalau kurang daya kreativitas
bisa nih dengan kegiatan melukis. Nah, jadi ini dibalikan posisinya delta ini dengan dibandingkan gitu ya. Kalau kita cek informasi di kalimat 2, ya. Nah, ini masih kurang gitu ya untuk yang delta itu. Karena kalau Ibu lihatnya lebih ke dapat diatasinya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Terus di sini kan kata kuncinya mengembangkan kreativitas. Terus di sini kurangnya daya kreativitas dapat diatasi. Kalau dalam konteks yang lain itu pernah muncul produk atau buah A misalkan dapat menyembuhkan apa atau dapat mengurangi apa misalkan ya, mengurangi kolesterol misalkan. Nah, di opsinya ada oh berarti eh, penyakit kolesterol dapat diatasi atau dapat disembuhkan. Nah, itu kurang tepat gitu ya karena kata kuncinya lah mengurangi. Nah, sementara di opsinya itu dapat menyembuhkan seperti itu ya. Ada tipe soal yang serupa. Nah, kita cek yang lain ya. Seperti itu. Yang lain itu, nah tadi ada yang menjawab yang C ya, kita cek yang C. Beberapa masalah terkait kejenuhan disebabkan melukis yang terlalu lama. Kata kuncinya kejenuhan. Secara kata kunci, jenuh itu tidak ada ya sebenarnya. Nah, tapi secara makna bisa sama dengan rasa bosan. Kayak gitu. Nah, kita cek yang C. Beberapa masalah terkait kejenuhan disebabkan melukis. Beberapa masalah terkait kejenuhan disebabkan melukis yang terlalu lama. Nah, kata kuncinya apa tadi? Terlalu lama melukis gitu ya. Dapat menimbulkan dampak negatif katanya. Itu memunculkan rasa bosan yang dapat menurunkan minat belajar. Nah, jadi jawabannya, nah kita pilih yang C ya, tepat yang C dibandingkan yang lain gitu ya. Seperti itu. Di beberapa masalah terkait kejenuhan disebabkan melukis yang terlalu lama. Jadi kita jawab yang C. Kenapa bukan yang A? Kita cek kenapa bukan yang A. Beberapa orang yang memiliki minat belajar tinggi akan menyukai kegiatan melukis. Jadi konteks minat belajar itu dibahasnya itu menurun ya. Kalau terlalu lama melukis, menurun minat belajarnya. Kalau yang apa, beberapa orang yang memiliki minat belajar tinggi akan menyukai kegiatan melukis. Nah, itu informasinya kurang sesuai dengan informasi yang dimunculkan dalam teksnya, kayak gitu ya. Kalau yang B, kegiatan melukis cenderung menurunkan minat belajar seseorang. Tadi ada kata kunci menurunkan minat belajar, tapi kenapa tidak kita pilih yang B? Yang B di sini seperti ada klaim juga ya, ada cenderung. Terus ada yang kurang di B apa? Terlalu lamanya tidak muncul gitu ya. Jadi kegiatan melukis itu yang cenderung menurunkan minat belajar seseorang itu kalau terlalu lama dikerjakannya. Gitu ya. Terus yang kita cek orang yang mengalami rasa bosan biasanya menghabiskan waktunya dengan melukis. Ini juga semacam klaim ya. Oh, orang yang mengalami rasa bosan biasanya atau dapat dipastikan misalkan gitu ya. Karena melukis nih atau menghabiskan waktunya dengan melukis. Kayak gitu ya. Jadi bisa saja orang yang mengalami rasa bosan itu bukan karena terlalu lama melukis ya, tapi bisa juga ada penyebab lainnya, tidak hanya karena menghabiskan waktunya dengan melukis. Di sini ada biasanya. Nah, tidak selalu itu kan ya rasa bosan muncul itu. Tidak selalu penyebabnya itu. Bisa saja rasa bosan itu karena rutinitas yang itu juga misalkan ya. Atau rasa bosan karena memiliki banyak waktu luang dan sebagainya gitu ya. Tidak punya aktivitas lain misalkan seperti itu. Gitu. Nah, jadi di antara A sampai E kita pilih yang C ya. Nah, silakan ada yang disampaikan. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, mudah-mudahan terlihat. Oke,
Berdasarkan paragraf di atas, mana yang paling mungkin benar nih pernyataannya mengenai kota Z? Pernyataan yang paling mungkin benar mengenai kota Z. Silakan. Sambil kalian baca masing-masing, Ibu akan baca juga nih, sambil disimak, sambil kalian langsung mencari jawabannya. Kota ZZ dikenal sebagai kota hijau yang mengutamakan kesehatan lingkungan. Hal ini terlihat dari berbagai program ramah lingkungan yang diterapkan, seperti penanaman pohon secara berkala di ruang umum. Oke. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan insentif kepada RT yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, berdasarkan data yang tercatat, setidaknya setiap tahun ada 5 RT yang mendapatkan penghargaan. Nah, ada yang menjawab yang C. Yang lain setuju C atau punya jawaban yang berbeda? Kita bahas. Untuk soal nomor 12 ini. Nah, karena ada yang menjawab yang C, kita coba cek. C itu apa? Setiap tahun ada RT yang akan mendapatkan insentif dari pemerintah kota ZZ. Kita lihat informasi yang di sini. Berdasarkan data yang tercatat, setidaknya setiap tahun ada 5 RT yang mendapatkan penghargaan. Ya. Nah, kalau yang C gimana? Setiap tahun ada RT yang akan mendapatkan insentif dari pemerintah kota ZZ. Oke, di sini terlihat ada 5 RT yang mendapatkan penghargaan. Nah, di sini dimunculkan, selain itu pemerintah kota juga memberikan insentif kepada RT yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ya, jadi untuk jawaban yang C ini bisa tepat nih. Kita jadikan jawabannya. Nah, kenapa bukan yang A? Jumlah RT yang mendapatkan penghargaan akan meningkat setiap tahun. Nah, di sini eh, akan meningkatnya itu tidak tergambar di dalam informasi yang dimunculkan, gitu ya. Yang B gimana? Kota ZZ hanya memberikan insentif kepada warga yang menanam pohon di ruang umum. Nah, di situ eh, hanyanya itu tidak dimunculkan, yang akan diberikan insentif itu hanya kepada warga yang menanam pohon di ruang umum. Seperti itu. Ya. Nah, terus yang Delta, pemerintah kota ZZ tidak memberikan insentif sebelum ada program ramah lingkungan. Nah, di sini yang dimunculkan, data yang dimunculkan, data yang tercatat, intinya adalah setiap tahunnya, gitu ya, ada 5 RT nih yang mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Berarti bisa diartikan penghargaannya itu berupa insentif itu ya. Oke, ada yang bertanya, Bu, teks ini kalau pakai silogisme PQR, apakah bisa? Nah, kita cek ya. Kalau menggunakan PQR, itu eh, harus ada middle term-nya atau term penengahnya. Kayak gitu ya, Ibu pastikan lagi polanya gitu ya. Apakah ada middle term atau term penengahnya? Kalau arahnya ke silogisme PQR atau A, B, C gitu ya. Nah, di sini kota ZZ dikenal sebagai kota hijau yang menggunakan kesehatan, mengutamakan kesehatan lingkungan. Hal itu terlihat dari berbagai program ramah lingkungan yang diterapkan. Nah, di sini dimunculkan uh, programnya seperti apa. Selain itu, nah di sini ada selain itu ya. Jadi uh, ini ada tambahan, middle term-nya tidak terlihat sebenarnya ya. Jadi middle term-nya itu yang bisa kita gunakan sistem coret, kayak gitu ya. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan insentif. Nah, ini tambahan ya. Jadi kalau Ibu lihat, kalau pertanyaan tadi, apakah bisa menggunakan silogisme P, Q, R, atau A, B, C gitu ya, menggunakan simbol. Kalau untuk tipe soal ini, Ibu tidak melihat yang bisa menjadi middle term atau term penengahnya, yang bisa kita coretnya. Nah, Ibu tidak melihat itu. Nah,
Kayak gitu. Silakan. Kalau soal ini patokannya dari data, apa informasi yang dimunculkan? Berdasarkan data atau berdasarkan survei misalkan. Hmm. Nah, ini menjadi patokan kita kaitkan dengan informasi yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, silakan. Ada yang disampaikan? Boleh ditanyakan kembali kalau uh, penjelasan ini kurang jelas. Silakan. Kita lanjutkan lagi. Mana yang memperkuat keputusan remaja tersebut? Ini ditanyakan yang paling memperkuat keputusan remaja ya. Sini dimunculkan informasinya seperti apa? Kita cek. Seorang remaja hendak membeli sepatu yang nyaman untuk berlari. Ya, sepatu X cocok dengan kebutuhannya, tapi harganya mahal. Ya. Sepatu Y kurang cocok, tetapi harganya murah. Nah, pelari tersebut, nah ini berarti remaja yang dimaksud adalah pelari ya, karena di sini tersebutnya rujukannya ke kalimat yang sebelumnya. Nah, ada yang menjawab yang B, terus ada yang menjawab yang delta juga. Ada B, ada delta, gitu ya. Oke, kita cek. Nah, beragam nih jawaban dari kalian. Ada B, ada D. Kita bahas. Pelari tersebut akhirnya, nah ini di kalimat selanjutnya, pelari tersebut akhirnya membeli sepatu X. Tadi cirinya gimana? X itu cocok dengan kebutuhannya, yaitu nyaman untuk berlari kan ya di situ. Ulangi, cocok untuk sebentar. Pelari tersebut akhirnya membeli sepatu X untuk memenuhi kebutuhannya sambil menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Nah, ada yang A, terus ada yang revisi jawaban ke B. Nah, kita cek. Nah, ini masih beragam ya. Ada yang A, B, D. Nah, tadi yang revisi berarti sebelumnya delta ya. Sebentar. Nah, kita coba bahas ya. Sebentar. Nah, oke. Ya, kita bahas tadi ada yang A, B, D. Walaupun tadi ada yang berubah jadi B gitu ya. Nah, yang A kita coba cek. Remaja tersebut sering berolahraga dengan menggunakan sepatu tersebut. Nah, yang memperkuat keputusan remaja tersebut. Nah, arahnya adalah mana yang memperkuat keputusan remaja tersebut. Yaitu keputusannya apa? Membeli X ya, untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pelari berarti ya, yang nyaman gitu ya, sambil menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Mana yang memperkuat keputusan membeli sepatu X? Nah, apakah dengan seringnya berolahraga dengan menggunakan sepatu tersebut itu memperkuat keputusan X, keputusan membeli sepatu X? Kita cek yang B dulu. Remaja tersebut memiliki tabungan yang cukup untuk membeli sepatu. Nah, tadi secara ada yang revisi B katanya. Nah, eh, sebenarnya B itu arahnya eh, ke informasi yang dimunculkan, yaitu membahas mahal dan murah sebenarnya. Nah, apakah keputusan remaja tersebut arahnya ke situ? Kita cek ya. Remaja tersebut memiliki tabungan yang cukup untuk membeli sepatu. Nah, ini kenapa akhirnya X membeli sepatu X walaupun mahal gitu ya. Nah, kemungkinannya adalah bisa karena tabungannya cukup nih semahal walaupun mahal gitu ya. Terbeli karena tabungan cukup.
Nah, kita cek dulu yang C. Kita cek yang C, kenyamanan sepatu bukan pertimbangan penting untuk berlari jarak jauh. Apakah kenyamanan sepatu bukan pertimbangan penting untuk berlari jarak jauh? Nah, sementara, nah, akhirnya memilih X yang nyaman gitu ya. Berarti C kurang sesuai, kita cek yang delta. Sepatu X banyak digunakan oleh para pelari jarak jauh profesional. Sepatu X banyak digunakan oleh para pelari jarak jauh profesional. Di sini pelari tersebut sebagai pelari. Maksudnya adalah seorang remaja yang dimaksud adalah seorang pelari gitu ya. Nah, kita cek dulu yang E. Sepatu Y memiliki model yang menarik sehingga banyak dipakai remaja. Nah, ini tidak tergambar di keputusan remaja tersebut yang memilih sepatu X gitu ya. Oke. Nah, antara B dengan D, kalian lebih setuju yang mana? Nah, jawabannya untuk soal nomor 13 itu, yang delta setuju nggak? Delta nih, walaupun tadi informasi yang dimunculkan, arahnya ke ada mahal dan murah gitu ya. Sebentar, Ibu izin dulu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi untuk uh, jawaban nomor 13, walaupun arahnya tadi informasi yang dimunculkan ada mahal dan murah, bisa saja itu sebagai pengecel gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa uh, remaja tersebut memutuskan, akhirnya pakai yang sepatu X aja, yang nyaman ya. Nah, walaupun tadi disebutkan mahal ya, tapi di sini arahnya, jadi ada yang lebih tepat arahnya gitu ya. Tidak arahnya ke cukup atau tidak uangnya seperti itu ya. Nah, jadi lebih ke yang delta. Sepatu X banyak digunakan oleh para pelari jarak jauh profesional, nyaman dan sesuai kebutuhannya. Kata kuncinya adalah uh, sepatu X cocok dengan kebutuhannya. Sebagai apa? Sebagai pelari. Terus pelari tersebut akhirnya membeli sepatu X untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kata kuncinya memenuhi kebutuhannya sebagai pelari. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, silakan ada yang disampaikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 14-nya. Mana pernyataan yang jika benar akan memperkuat pernyataan manajer keuangan PTX. Walaupun Ibu menyebutnya itu manajer ya, penulisannya memang seperti itu manajer ya. Penulisannya manajer. Kenapa tidak menggunakan G? Kalau menggunakan G itu bahasa Inggris ya, masih bahasa asing. Diadaptasi sudah uh, seperti itu tulisannya manajer ya, penulisannya. Kalau manajemen, kita adaptasi menjadi manajemen ya. Seperti. Kita cek untuk soal ini. Nah, ada yang menjawab yang A. Kita cek ya. Yang lain setuju A atau punya jawaban yang berbeda. Manajer keuangan PTX mengungkapkan bahwa tingkat pembelian bahan baku mengalami kenaikan yang berarti dalam 2 semester ini. Ada apa? Kenaikan tingkat pembelian bahan baku ya di 2 semester. Di 2 semester ini. Penyebabnya apa? Hal ini disebabkan PTX berhasil menjalankan program promosi di akhir tahun. Nah, sudah kita cek yang A ya. Tadi ada yang menjawab yang A ya. Kita cek jumlah peserta program promosi di akhir tahun belakangan ini lebih banyak. Oke. Nah, sebenarnya sebelum kita cek yang lain gitu ya, bisa nih ya informasi di A ini bisa kita cek masuk akal nih yang A itu ya. Itu apa? Dengan adanya. Nah, jumlah peserta yang lebih banyak gitu ya. Jumlah apanya? Jumlah peserta program promosi yaitu
banyak di belakangan ini. Terus kita cek lagi yang A itu ya. Ada kata kunci akhir tahun. Nah, di sini hal ini disebabkan PTX berhasil menjalankan program promosi di akhir tahun ya. Kita tanda ini program akhir tahun, program apa? Program promosi di akhir tahun. Nah, ternyata program promosinya itu berhasil nih dengan jumlah peserta yaitu lebih banyak. Nah, ada yang menjawab yang B ya. Kita bahas, kita simpan dulu yang A. Yang A juga A masuk akal. Logis juga, tapi kita cek opsi yang lainnya. Yang B itu gimana? Perusahaan-perusahaan lain tidak menjalankan program promosi di akhir tahun. Informasi yang dimunculkan adalah yang menjalankan promosi itu kan PTX gitu ya. Nah, sebenarnya yang B kemungkinannya apakah ada yang menjalankan promosi atau tidak, ini uh, apakah bisa nyambung dengan informasi, oh perusahaan yang lain tidak menjalankan program promosi ini, itu berpengaruh pada tingkat pembelian bahan baku yang naik untuk PTX. Nah, sebenarnya nyambung atau tidak untuk informasi di kalimatnya itu ya, sebenarnya nyambung tidak nyambung nih, tidak terdeteksi sebenarnya ya, tidak terdeteksi, tidak tergambar. Oh, kalau ada informasi tingkat pembelian bahan baku naik nih untuk PTX, oh berarti perusahaan lain tidak menjalankan program promosi. Atau informasi di kalimat 2, hal ini disebabkan PTX berhasil menjalankan program promosi di akhir tahun. Apakah itu menyeratkan bahwa perusahaan lain tidak menjalankan program promosi di akhir tahun? Nah, sebenarnya tidak tergambar gitu ya. Sementara kita berdasarkan informasinya, apakah tersiratkan tidak pernyataan tadi gitu ya. Kita dulu yang cek kita cek. Tidak semua pelanggan memanfaatkan program promosi di akhir tahun. Nah, ini tentu jadi bertolak belakang gitu ya. Seperti itu. Tidak semua pelanggan memanfaatkan program promosi di akhir tahun. Ini sebenarnya general juga ya. Tidak pelanggan A, tidak muncul pelanggan perusahaan X atau bukan gitu ya. Seperti itu. Yang C itu ada dua kemungkinan alasan. Nah, yang C itu uh, kurang sesuai gitu ya. Karena di sini pelanggan PT apa gitu. Terus intinya kalaupun pelanggan PTX di sini jadi bertolak belakang ya. Seperti itu. Terus yang delta, sejak dulu pelanggan tertarik mengikuti program promosi di akhir tahun. Ini juga uh, walaupun ya kalau kita bandingkan dengan yang A sama sebenarnya ya. Yang A di sini PTX-nya tidak muncul gitu ya. Apakah karena di sini sudah terwakili di pertanyaannya yang jika benar gitu ya akan memperkuat pernyataan manajer keuangan PTX gitu ya. Kalau Ibu lihat juga di sini arahnya tidak dimunculkan PTX juga ya hampir semua ya. Nah, kalau gitu ada alasan lain kenapa tidak kita jadikan jawaban untuk misalkan yang C tadi ya. Kalau yang delta gimana? Ibu ulangi lagi yang delta sejak dulu pelanggan tertarik mengikuti program promosi di akhir tahun. Jadi ini anggap A sampai E itu arahnya ke PTX gitu kalau gitu ya. Nah, sejak dulu katanya pelanggan PTX berarti ya secara tersirat pelanggan PTX tertarik mengikuti program promosi di akhir tahun. Kalau di sini sejak dulu berarti informasi informasi untuk adanya kenaikan tingkat pembelian bahan baku itu di 2 semester ini. Nah, ini tidak menjadi sesuatu yang wah gitu ya atau apa ya informasi yang disampaikan gitu ya. Kenaikannya ini sudah biasa ada kenaikan, tapi di sini kenaikannya terjadi di mana? Di 2 semester ini. Gitu berarti informasi sejak dulunya itu tidak memperkuat pernyataan manajer
keuangan PTX ya. Kalau yang E gimana? Program promosi di akhir tahun fokus pada penjualan produk baru. Nah, ini produk barunya tidak tergambar di dalam informasi dalam teksnya ya. Nah, tadi eh, berarti yang mana kemungkinannya? Nah, tepat ya yang A nih. Walaupun tadi Ibu bilang sebenarnya, sebenarnya itu tadi arahnya jadi kayak kurang sesuai ya tadi ya dengan untuk mengawali jawaban A. Nah, tapi yang A tepat ya. Oke, nomor 14 yang A. Kita cek lagi yang 14 yang A. Jumlah peserta program promosi di akhir tahun. Kata kuncinya kan tadi ya program promosi nih yang menyebabkan adanya kenaikan tingkat pembelian bahan baku di 2 semester ini. Penyebabnya itu adanya promosi. Nah, program promosinya itu di akhir tahun ini, di akhir tahun belakangan ini gimana? Jumlah pesertanya lebih banyak, sehingga butuh produksi yang lebih banyak, yaitu dengan adanya kebutuhan bahan baku yang lebih banyak lagi ya. Itu nomor 14 ya, Pak. Silakan, ada yang disampaikan? Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, oke, nah di sini maksudnya. Kita fokus ke soalnya dulu. Nah, ada yang menjawab yang E. Kita cek ya nanti sebelum ke opsi yang kalian pilih. Nah, yang lain setuju yang E atau punya jawaban yang berbeda? Jika tarian ritual disamakan dengan api unggun, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Nah, tipe soal ini, nah, ada yang jawab yang E juga. Tipe soal ini, uh, seingat Ibu ya, 2 tahun berturut-turut muncul tipe soal ini. Ini arahnya ke analogi, paragraf analogi, gitu ya. Dengan template soalnya sama, jika gitu ya. Kayak gitu, ada jika tarian ritual disamakan. Nah, disamakan di sini menunjukkan analogi, walaupun tidak selalu ada kata kunci disamakan ya, tidak selalu ya. Maksudnya adalah kenapa sampai ada uh, pengibaratan tarian ritual sama dengan api unggun. Apa ya persamaan tarian ritual dengan api unggun? Nah, misalkan kayak gini, paragraf analogi itu kan di situ ada yang dibandingkan ya. Biasanya ada antara dua hal. Nah, tapi jadi ada perbedaan ya di soal TKA. Pernah Ibu sampaikan belum? Di soal TKA itu ada pertanyaan pola pengembangan paragraf ya. Ada pola pengembangan paragraf yang alamiah, kausalitas atau sebab akibat, ada kronologis ya atau proses, ada apa lagi yang belum Ibu sebutkan? Ada yang umum khusus atau kebalikannya khusus umum, ada klimaks atau anti klimaks ya. Nah, ada paragraf menggunakan pola pengembangan perbandingan. Perbandingan ada, pertentangan ada. Nah, ada juga yang paragraf analogi ya. Nah, jadi beda ya antara paragraf perbandingan dengan analogi. Walaupun sama-sama ada yang dibandingkan gitu ya. Tapi analogi itu biasanya uh, sesuatu yang belum dikenal dengan yang sudah dikenal. Membandingkan yang belum dikenal dengan yang sudah dikenal. Misalkan mulutmu harimaumu. Ya, karena dibahas kalau tidak saya. Uh, Waktu ibarat uang. Nah, ada persamaannya ya. Apakah wujudnya sama-sama ada bentuk yang koin atau yang kertas? Nah, tidak seperti itu ya. Sementara waktu itu kan abstrak. Nah, apa persamaan dari waktu dan uang? Oh, ternyata ada persamaan sifatnya, sama-sama berharga gitu ya. Kalau kita menyanyikan waktu akan rugi sama dengan menghambur-hamburkan uang misalkan ya, uh, akan merugi di akhirnya. Seperti itu.
Nah, ini tarian ritual disamakan dengan api unggun. Nah, kita cek ya teksnya. Tadi yang menjawab yang ya. Nah, kita cek teksnya. Sejak dahulu, masyarakat desa Eksi melestarikan tradisi tarian ritual sakral yang mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi untuk menyatukan masyarakat desa. Hanya masyarakat desa Eksi melestarikan tradisi tarian ritual sakral yang mengandung nilai sosial yang tinggi ya untuk menyatukan masyarakat desa. Seperti halnya, nah ini, seperti halnya api unggun yang dan seterusnya. Sebentar. Apa yang disamakan dengan api unggun? Nah, tarian ritual untuk menyatukan masyarakat ya. Masyarakat desa X ini melestarikan tradisi tarian ritual sakral ya. Nah, seperti halnya api unggun yang apa? Yang menghangatkan dan menyatukan orang-orang di malam yang dingin. Jadi seperti api unggun nih, tarian ritual itu menjadi simbol keakraban. Ada persamaan, bisa menghangatkan, menyatukan orang-orang ya. Sifatnya persamaan sifatnya seperti itu. Tarian ritual sama seperti api unggun, tarian ritual ini menjadi simbol keakraban dan kebersamaan masyarakat sehingga mempererat ikatan antar generasi. Nah, jika persatuan masyarakat memudar, rasa memiliki terhadap tradisi desa X, Y akan berkurang dan kemungkinan konflik antar warga akan meningkat. Ya, tadi ada kata kunci menyatukan orang-orang. Di sini keakraban dan kebersamaan. Seperti itu ya. Nah, jika persatuan masyarakatnya memudar, rasa memiliki tradisi desa exit akan berkurang rasa memiliki itu ya. Dan kemungkinan konflik antar warga akan meningkat. Kita cek tadi ada yang menjawab yang ya. Tradisi tarian ritual sakral seperti api unggun yang menyatukan masyarakat desa. Untuk yang nomor 15 ini, sebenarnya, tadi ya, kalau ada sebenarnya, apakah itu arahnya benar atau tidaknya? Nah, itu ya, kita cek benar sesuai atau tidaknya. Yang ini sebenarnya uh, informasinya tergambar sebenarnya, yaitu tradisi tarian ritual sakral itu seperti api unggun yang menyatukan masyarakat desa. Tapi di sini kurang lengkap, gitu ya, kurang lengkap karena ada informasi tambahannya. Nah, atau kita, nah, Ibu akan munculkan, oke, di sini ya, kita fokus ke sini. Jika tarian ritual disamakan dengan api unggun, simpulannya yang mana yang paling mungkin benar? Nah, ada penekanannya itu di sini informasinya. Jika tarian ritual disamakan dengan api unggun, simpulannya yang mana yang paling mungkin benar? Ya. Nah, di sini ada jika persatuan masyarakat memudar, rasa memiliki terhadap tradisi desa ekse akan berkurang dan kemungkinan konflik antar warga akan meningkat. Nah, apakah ada dua orang yang menjawab yang A? Kita cek yang A. Nah, itu apa? Tradisi api unggun yang tidak dilestarikan menurunkan rasa memiliki terhadap tradisi desa eksil. Sebenarnya, kalau Ibu bilang sebenarnya seperti apa nih? Kita cek ya. Yang A itu secara kata kunci ada lestari ya, dilestarikan atau sampai ada yang pakai emot nangis nih. Kenapa? Nah, nanti. Nah, jangan ini dulu ya, jangan menyerah dulu ya. Nah, kita cek yang A nih. Secara kata kunci ada lestari dan tidaknya ya. Dilestarikan dengan tidaknya. Oke, untuk nah kata kunci lestari dulu kita cek. Mana kata oke. Nah, di sini ya. Masyarakat desa Exit melestarikan tradisi tarian ritual sakral ya.
Nah, yang sebentar. Ya, halaman. Nah, secara kata kunci lestari ada, melestarikan dengan dilestarikan gitu ya. Nah, di sini tradisi api unggun yang tidak dilestarikan menurunkan rasa memiliki. Menurunkan rasa memiliki. Nah, secara makna bisa yang A itu. Secara makna bisa ya. Kalau enggak, oh enggak, ternyata berbeda. Apa coba yang berbeda? Bukan tradisi api unggun ya. Nah, bukan tradisi api unggun. Tadi secara makna gitu ya. Secara makna itu tadi bisa kalau tidak dilestarikan bisa menurunkan ya rasa memiliki kayak gitu. Seperti itu. Nah, sebentar. Sampai ada yang kok susah katanya. Nah, udah ya. Nanti kalau sering menemukan tipe sama seperti ini. Nah, apakah jawaban yang B? Nah, ada yang menjawab yang B. Jadi, ulangi lagi. Kalau yang A itu secara makna hampir bisa sebenarnya. Seperti itu. Nah, tapi di sini yang A itu tradisi api unggun, bukan tradisi tarian sakral, ritual sakral ya. Berarti bukan yang A. Kita cek yang B. Jika tradisi, nah ini ya kan konteksnya apa? Tradisi tarian ritual sakral. Jika apa? Jika tarian tersebut, tarian apa? Tarian ritual tadi ya, dilestarikan, konflik antar warga dapat dicegah. Kayak gitu. Nah, tepat nih berarti yang B ya. Jadi kita pilih yang B. Ini patokannya adalah kenapa pertanyaannya bukan mana simpulan yang paling mungkin benar, tapi si kalimatnya, nah patokannya ini. Jika tarian ritual disamakan dengan api unggun, mana simpulan yang paling mungkin benar? Berarti kita harus cari persamaan antara tarian ritual dengan api unggun itu sama-sama apa? Bisa menghangatkan tadi, menyatukan, mengakrabkan, ya, mempererat ikatan antar generasi, kayak gitu. Nah, di sini jika memudar nih, kayak gitu ya, eh, persatuan masyarakatnya memudar, rasa memiliki terhadap desa X itu akan berkurang dan kemungkinan konflik antar warga akan meningkat. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya yang B ya. Silakan, ada yang disampaikan? Jadi kalau tarikan, itu ya, konfliknya ada apa di sini? Oke, terus ada yang sampai alhamdulillah gitu katanya. Terus ada yang, nah pertanyaan, berarti B kayak kesimpulan buat C ya? Eh, katanya. Berarti B kayak kesimpulan buat katanya. B itu kesimpulan buat oke. Nah, bisa seperti itu ya. Intinya adalah patokannya ke sini. Yang diinginkan jika A disamakan dengan B gitu ya. Nah, kita cari benang merahnya apa persamaannya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi yang B mewakili jika tarian disamakan dengan api unggun, oh berarti jika tarian ritual dilestarikan, konflik dapat dicegah. Itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, ada yang mau disampaikan dulu? Nah, nomor 16 itu, tadi sudah ya, siapa tahu tadi ada yang tertinggal atau terlewat. Jadi nomor
15 itu yang Bandung. Kita lanjutkan ke soal. Oke, ada yang menjawab untuk soal selanjutnya. Kita bisa dulu. Nah, nomor 16 ada yang menjawab yang E. Kita cek. Untuk soal nomor 16. Nah, apabila, nah di sini ada apabila atau jika ya. Secara makna sama ya apabila dengan jika, apabila, jika, bila, kalau gitu ya. Apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Hal ini berlaku bagi atlet badminton. Ini semacam silogisme nih, yaitu atlet secara umum untuk informasi di kalimat pertama, di premis yang pertama nih, dalam konteks ini premis, apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Berlaku juga katanya nih bagi, nah premis selanjutnya, hal ini berlaku bagi atlet badminton. Kayak premis khususnya ya, seperti itu. Nah, ada yang menjawab yang juga. Nah, simpulan ya yang ditanyakan, simpulan yang benar. Nah, kita cek yang E. Atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional jika tidak pernah menang di kompetisi daerah. Tuh ya. Jadi, ini secara informasi tepat yang E. Seperti itu. Karena kan berlaku, apa yang berlaku juga bagi atlet badminton, yaitu aturan uh, atlet tidak boleh ikut audisi kalau tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah. Gitu ya. Jadi um, tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional jika tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah. Sudah tepat ya, kayak ya. Polanya mirip dengan silogisme ya. Ini bagian dari premis umum tadi, atlet badminton itu, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Tepatnya tadi jawaban kalian. Nomor 17, ada yang sudah ketemu? Nah, ada elemen beragam. Ada yang menjawab yang C, ada yang menjawab yang A. Yang lain setuju C atau A atau punya jawaban yang berbeda. Warga perumahan ETG yang memenangkan penghargaan kebersihan terbiasa memilah sampah. Sebagian dari mereka ada premis khususnya ya. Sebagian dari mereka juga mampu mendaur ulang sampah lebih baik dari warga perumahan lain. Mana simpulan yang paling tepat ya? Nah, ada yang menjawab yang A. Oke, ada yang setuju A juga ya. Oke, A juga ada lagi yang menjawab yang A. Oke, nah jadi di sini warga perumahan ETG yang memenangkan penghargaan. Jadi bagi kan semua warga, misalkan dalam sebuah perumahan nih, warganya itu di sini dimunculkan ada yang memenangkan penghargaan kebersihan. Nah, kayak gitu ya. Katanya sini warga tersebut ya yang memenangkan penghargaan kebersihan itu terbiasa memilih sampah. Nah, sebagian dari mereka yang bagaimana? Yang memenangkan penghargaan dan terbiasa memilah sampah gitu ya. Sebagian dari mereka itu juga mampu mendaur ulang sampah lebih baik dari warga perumahan lain. Karena tadi dominasinya yang A ya, kita cek yang A. Dominasi jawaban kalian. Sebagian warga perumahan ETG yang bagaimana? Yang terbiasa memilah sampah.
yang terbiasa memilah sampah juga dapat mendaur ulang sampah lebih baik dari perumahan warga, lebih baik dari warga perumahan lain ya. Oke, tepat nih yang A. Ada sebagian ya, tadi ada yang bilang karena ada sebagian ya. Nah, jadi betul ya, kita gunakan secara kata kuncinya yang memungkinkan A, B, E ya. Bisa sebagian, bisa beberapa untuk menunjukkan parsial. Kayak gitu. Terus kenapa akhirnya yang A secara kata kunci yang A ini sama, yaitu apa? Ya, Ibu tandai dulu nih. Juga dapat mendaur ulang. Nah, juga dapat atau mampu mendaur ulang sampah lebih baik dari perumahan dari warganya ya. Lebih baik dari warga perumahan lain. Secara kata kunci sama ya. Juga mampu mendaur ulang sampah lebih baik dari warga perumahan lain. Nah, sama. Terus kenapa yang A juga? Jadi sebagian dari apa? Sebagian warga perumahan RT yang bagaimana yang terbiasa memilah sampah. Kayak gitu ya. Seperti itu. Sebagian dari mereka gitu ya. Berarti kan ada dua kemampuan gitu ya. Bisa terbiasa memilah sampah sama mendaur ulang lebih baik dari warga perumahan lain itu untuk sebagian dari warga perumahan ETG gitu ya. Sudah, Ibu lanjutkan lagi tadi ya. Tadi sebagian warga perumahan ETG yang terbiasa memilah sampah ada kemampuan lain gitu ya maksudnya. Oke. Nah, kita lanjutkan karena sudah tepat menjawabnya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 18. Silakan ada yang disampaikan. Nah, ada yang menjawab yang E nih untuk soal selanjutnya. Nomor 18, yang ditanyakan yang paling mungkin dilakukan P sore ini. Nah, setelah pulang kerja sore ini, P akan merapikan kamarnya atau membersihkan halaman rumah. Hari ini, Ibu minta diantar ke pasar untuk belanja keperluan bulanan. Nah, karena mobil di rumah dibawa ayah keluar kota, keduanya memutuskan belanja di hari lain. Jadi, permintaan Ibu untuk minta diantar itu jadi tidak bisa gitu ya. Dan akhirnya keduanya memutuskan belanja di hari lain. Oke, berarti kemungkinannya, nah kita cek. Nah, ini ada yang setuju juga dengan E. Nah, berarti total 4 orang yang setuju yang E ya. Nah, tepat ya untuk soal nomor 18. Jawabannya itu yang E. Ya. Itu apa? Merapikan kamarnya atau membersihkan halaman rumah. Sini ya. Setelah pulang kerja sore ini, P akan merapikan kamarnya atau membersihkan halaman rumah. Kenapa bukan yang A misalkan? Yang A itu sama sebenarnya, hanya beda yang digunakan adalah konjungsi dan. Sementara yang E itu apa? Menggunakan disjungsi ya. Istilah sebenarnya di dalam bahasa Indonesia dan itu atau itu termasuk konjungsi juga ya, tapi dalam uh, logika matematika ini diistilahkan atau itu disjungsi ya. Ya, jadi di nomor 18 ini menggunakan atau di sini kita pilih yang E ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 20. 20, 19 ya. Jadi melihat 20 jadi disebutkan 20 ya. Nah, sekarang 19 dulu. Berdasarkan informasi di atas, mana pernyataan di bawah ini yang benar? Pernyataan yang benar ya.
Silakan. Yang sudah cek di untuk teks secara keseluruhan boleh dimunculkan jawaban kalian. Seringnya hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan petani di daerah KIL jarang pergi ke sawah. Jarangnya petani pergi ke sawah menyebabkan tikus sawah berlebat. Ini ada kausalitas ya. Nah, ini bisa menggunakan sistem coret. Apa yang bisa dicoret? Jarang ini ya, jarangnya petani ke sawah. Oke. Kita coret. Jarangnya petani pergi ke sawah, nah, menyebabkan hal yang lain lagi. Banyak tikus sawah bermunculan. Nah, ada yang menjawab yang E, ada yang menjawab yang delta, terus ada yang E juga. E, D, E kita bahas ya. Nah, walaupun pemerintah telah memberikan bantuan pestisida, tetap saja petani tidak dapat memanen sawah secara maksimal karena banyaknya jumlah tikus sawah. Ya. Nah, kita cek ya. D dengan E. D itu kita fokus ke jawaban kalian D dengan E ya. D itu apa? Jarangnya petani pergi ke sawah karena program yang diberikan tidak tepat sasaran. Itu informasi programnya itu ada di ini ya, maksudnya program bantuan pestisida dari pemerintah ya. Nah, ada yang menjawab yang C. Kita bahas. Nah, untuk sebelum ke C dengan E ya, delta itu jarangnya petani pergi ke sawah karena program yang diberikan tidak tepat sasaran. Di sini, walaupun pemerintah telah memberikan bantuan pestisida, tetap saja petani tidak dapat memanen dan seterusnya. Tidak tepat sasarannya itu tidak tergambar gitu ya dalam informasi yang dimunculkan. Fokusnya tidak ke situ. Gitu. Nah, kalau gitu C dengan E, kita bahas yang E dulu ya. Tadi ada yang menjawab yang E. Tingginya jumlah tikus sawah menyebabkan pemerintah memberikan bantuan pestisida. Nah, di sini ada tingginya jumlah tikus sawah gitu ya. Di sini kan dimunculkan banyak tikus sawah ya, bermunculan. Nah, terus menyebabkan apa? Pemerintah memberikan bantuan pestisida. Nah, sebenarnya bahasan pemerintah memberikan bantuan itu ada sebenarnya. Tapi di sini yang dimunculkan adalah walaupun pemerintah telah memberikan bantuan pestisida, tetap saja petani tidak dapat memanen sawah secara maksimal karena banyaknya jumlah tikus sawah. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi di sini kausalitasnya uh, kurang tergambar atau kurang mewakili. Oh, berarti penyebab pemerintah memberikan bantuan pestisida itu tingginya jumlah tikus sawah. Sementara informasi yang diberikan, walaupun pemerintah telah memberikan bantuan pestisida gitu ya. Nah, jadi petani tidak dapat memanen sawah karena banyaknya jumlah tikus sawah. Seperti itu. Nah, ada yang menjawab yang A. Kita cek ya. Nah, kita kalau gitu kita bandingkan antara antara A dengan C kalau gitu ya. Tadi ada yang menjawab yang C, ada yang A. Kita cek dulu yang C. Meningkatnya jumlah tikus sawah disebabkan oleh seringnya hujan lebat disertai angin kencang. Ini uh, bentuk pasif ya dari kalau tadi kan menyebabkan gitu ya di informasi yang sebelumnya. Nah, kita cek secara informasi seringnya hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan petani
di daerah KL jarang pergi ke sawah, jarangnya petani pergi ke sawah menyebabkan banyak tikus sawah bermunculan. Sampai situ dulu ya kita bahas. Berarti secara pola misalkan ya A menyebabkan B, ya B menyebabkan C gitu ya. Nah berarti secara dapat disimpulkan gitu ya. Kita coret apa? B-nya ya. Middle term atau term penengahnya. Oh, berarti yang belum disebutkan A menyebabkan C atau adalah secara tidak langsung A menyebabkan C. Ya, si B-nya nggak usah disebut lagi di simpulan karena uh, sudah disebutkan dua kali, lebih dari sekali ya. Nah, yang C ini menggambar gambar dari dua kalimat yang tadi ya. Nah, jadi sementara yang C bisa nih. Kita coba bandingkan, nanti kita simpulkan yang mana jawabannya. Kalau yang A, hasil panen menurun disebabkan seringnya hujan lebat yang disertai angin kencang. Nah, sebenarnya A itu sebenarnya bisa. Tapi, nah, tapi kenapa? Kita cek dulu secara kata kunci memang terlihat panen ya. Hasil panen menurun. Nah, di sini, nah, tetap saja petani tidak dapat memanen sawah secara maksimal. Bisa saja itu maksudnya adalah menurun ya, bisa saja. Gitu. Nah, di sini hasil panen menurun disebabkan seringnya hujan lebat yang disertai angin kencang. Ini juga sama kausalitas yang dibalikan posisinya. Maksudnya adalah tadinya menyebabkan menjadi disebabkan. Yang A bisa mungkin melihatnya itu di sini ada persamaan banyaknya jumlah tikus sawah. Dikaitkan dengan premis yang sebelumnya, banyaknya tikus sawah itu penyebabnya adalah jarang ke sawah, itu ya, karena adanya hujan lebat. Gitu. Nah, tapi gitu ya. Nah, kita lebih memilih yang C ini. Kenapa? Yang C itu sebenarnya tidak dimunculkan hasil panen ya. Nah, jadi kan banyaknya tikus sawah sebenarnya itu berakibat pada panennya tidak maksimal. Kayak gitu. Tapi kita lihat uh, informasi di dua kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang ketiga, atau dalam konteks ini premis yang ketiga, itu tidak bisa kita gabung. Ya, tidak bisa kita gabung karena bisa saja misalkan banyaknya jumlah tikus sawah ini penyebab awalnya bukan hujan lebat, misalkan ada juga penyebab jumlah tikus sawah banyak itu bisa disebabkan oleh alasan yang lainnya. Jadi tidak bisa kita simpulkan dari tiga premis yang ada. Nah, tadi ada yang, nah ini ada yang menyatakan seperti ini. Paham Bu, yang C aku kira salah karena meningkatnya jumlah tikus kan karena petani jarang ke sawah. Tapi petani jarang ke sawah juga karena sering mendapat yang kecang. Jadi jawabannya C. Gitu ya. Nah, jadi silakan yang lain menanggapi. Jadi setuju ya yang C ya. Itu ada lagi, ada yang mau menanggapi, ada yang mau menanggapi lagi. Kita lanjutkan ke soal nomor 20 ya. Nah, nomor 20 itu silakan. Yang pasti salah silakan. Nah, ada yang menjawab yang B, yang lain setuju B atau punya jawaban yang berbeda? Nah, setuju B juga, 3 orang menjawab yang B. Nah, tepat ya yang B, daging sapi tidak menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah. Nah, ini kenapa pasti salahnya dalam, nah, sudah kalian cek ya di situ. Secara kata kunci kolesterol nih di sini. Nah, konsumsi daging sapi yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan menambah biaya makan. Nah, detailnya boleh kalian cek ya, informasi yang sebelumnya. Kita fokus ke jawaban yang sudah kalian temukan, ya.
Kenapa pasti salahnya di B? Karena di situ tidak menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Sementara dalam teksnya, konsumsi daging sapi yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi 20 yang pasti salahnya yang Bandung ya. Ada yang disampaikan untuk soal nomor 20? Nah, ini sudah di menit terakhir. Satu lagi ya. Nah, kaji latih standar 2. Kita coba satu soal lagi. Berdasarkan paparan tersebut, mana simpulan yang paling tepat? Tipe soalnya ini mengulang dari soal yang sudah muncul di kaji latih standar 1. Menanam tanaman organik semakin diminati. Silakan, ada yang sudah ketemu jawabannya? Semakin diminati karena, apa yang diminati? Menanamnya. Karena tidak menggunakan bahan kimia dan lebih menyehatkan. Salah satu jenis tanaman organik yang banyak ditanam adalah tanaman X. Kalau di contoh silogisme yang pernah kita bahas, yang harimau, masih ingat nggak? Semua binatang karnivora makan daging. Harimau termasuk binatang karnivora, berarti harimau makan daging ya. Nah, ada yang menjawab yang Bandung, yang lain setuju Bandung. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Nah, yaitu salah satu jenis tanaman organik yang banyak ditanami adalah tanaman X ya, yang mengandung apa? Mengandung serat tinggi dan kaya akan antioksidan. Nah, simpulannya apa? Ada yang menjawab yang Delta, ada yang menjawab yang Bandung. Kita cek lagi. Nah, kalau yang A, kenapa tidak kalian pilih hanya tanaman organik jenis X yang tidak menggunakan bahan kimia? Nah, di sini tidak ada klaim hanya gitu ya. Kayak gitu. Sementara kan di sini fokusnya adalah tanaman X itu mengandung serat tinggi dan kaya akan antioksidan ya. Terus yang B dan D tadi kita bahas. B itu apa? Beberapa orang menyukai tanaman organik jenis X karena kaya nutrisi. Di sini kata kuncinya menyukai tanaman organik jenis X ya. Kita cek yang delta. Tadi ada B dengan delta ya. Kita fokus ke B dengan delta. Delta itu apa? Semua tanaman organik mengandung serat yang tinggi. Nah, di sini kalaupun misalkan tanaman organik semuanya seratnya tinggi, tapi ini tidak tergambar dalam premisnya yang dimunculkan kandungan serat yang tinggi itu ada di mana? Tanaman organik jenis X ya, tanaman X. Nah, berarti silakan yang mana? Jawabannya adalah yang Bandung ya. Itu beberapa orang menyukai tanaman organik jenis X karena kaya nutrisi. Tanaman organik jenis X dimunculkan di B. Jadi sama dengan silogisme yang contoh yang sebelumnya yang harimaunya dimunculkan. Nah, di sini jenis X-nya dimunculkan. Di sini beberapa orang itu kayak fokusnya lebih ke menyukai terus tanaman organik jenis X. Menyukai di sini mewakili semakin diminati ya. Kayak gitu. Terus kayak nutrisi di sini yang ini lebih menyehatkan. Kayak gitu. Seperti itu. Kayak antioksidan juga bisa ya. Atau fokusnya ke lebih menyehatkan karena semua jenis tanaman organik itu banyak diminati karena lebih menyehatkan. Berarti berlaku juga ya untuk tanaman X kayak gitu. Jadi satu yang B ya. Nah, karena sudah lewat dari yang seharusnya kita akhiri saja ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.